kita sekarang Gunung Uhud. Ini gunung yang bersejarah, ya, gunung yang dicintai oleh Nabi. Jabalun Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud itu adalah gunung yang mencintai kita, kita pun mencintai dia. Makanya kita sebagai pengikut Nabi Muhammad hendaknya juga mencintai Gunung Uhud. Di gunung ini ada sejarah yang diabadikan, yaitu perang Uhud, perang yang sangat bersejarah yang terjadi pada hari Sabtu, ya, bulan Syawal tahun 3 Hijriah, di mana dulu pasukan orang-orang kafir yang jumlahnya 3.000 membantai atau memerangi kaum muslimin yang saat itu cuma 700. Jadi nggak sebanding sekali, ya. Itu perjuangannya luar biasa, ya, Nabi dan para sahabat. Masya Allah, ada sebagian para sahabat yang sampai di tubuhnya itu nggak dihitung saking banyaknya sabetan pedang, ya, tusukan tombak, ya, kemudian panah dan lain sebagainya, seperti Abu Dujana, kemudian juga Abu Tolha, sampai tangannya itu terluka untuk membela Nabi Muhammad SAW. Karena saat itu diisukan Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Kalau kita baca sirahnya, Masya Allah, luar biasa bagaimana perjuangan Nabi dan para sahabat dahulu dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya sudah menang kaum muslimin dengan strategi Nabi SAW, Masya Allah, mampu memukul orang-orang kafir yang jumlahnya lebih banyak, tapi mereka kalah. Nah, tapi qaddarallah wa masya'a fa'ala, ada ujian. Sebagian kaum muslimin sahabat Nabi yang ditunjuk di Jabalur Rumat, Jabalur Rumat itu sebelah sana, ya, ada sekitar, ya, yang pada naik itu, ya, itu ada sekitar 50 pemanah yang diposisikan oleh Nabi SAW, sehingga ketika orang-orang kafir lewat, nah itu mereka memanai, ya, nah, sehingga nggak bisa nembus. Nah, pesannya Nabi SAW, jangan turun sampai ada instruksi dari Nabi SAW. Qaddarawa, ya, karena kaum orang-orang kafir udah pada mundur, dikiranya sudah menang, nah selesai, nah, mereka kabur semuanya, banyak ghanimah, rampasan perang ditinggal. Karena dikira sudah selesai, orang-orang kafir dikira sudah pada mundur. Nah, sebagian sahabat tadi lupa akan instruksi Nabi SAW. Sudah diingatkan, tapi qadarullah tadi mereka lupa, ya, lalai. Akhirnya turun meninggalkan pos Jabalur Rumat tadi. Akhirnya, nah, waktu itu Khalid bin Walid masih kafir, ya, waktu itu panglimanya. Akhirnya melihat, wah, ini udah pada turun ini, akhirnya putar balik, ya, kemudian membantai, ya, para sahabat Nabi SAW, sehingga kurang lebih 70 sahabat meninggal dunia, dan itu dikubur di tempat ini. Ya, salah satunya adalah paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah SWT. Nah, itu meninggal dunia dalam perang Uhud. Ada juga Mus'ab bin Umair yang disebutkan dalam biografinya, ya, itu ketika meninggal dunia, kain kafannya ketika dikafankan bagian kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau dikafankan di bagian kakinya, mukanya kelihatan. Padahal beliau itu adalah seorang yang kaya, ya, duta pertama yang diutus oleh Nabi ke kota Madinah sebelum Nabi hijrah, ya, tapi meninggal dunia dalam kondisi demikian. Tapi itu dimuliakan oleh Allah. Ada juga Handolah. Handolah ini pengantin baru, ya, kemudian baru berhubungan badan dengan istrinya, mendengar panggilan jihad untuk perang Uhud, dia kemudian pamit sama istrinya untuk perang, ya, belum sempat mandi,
meninggal dunia, gugur dalam perang tersebut. Makanya dia disebut dengan Rasulul Malaikat, sahabat yang dimandikan oleh para malaikat. Kita ma'asyiral muslimin ya, dengan menziarahi kota Madinah, yang salah satunya adalah kita disyariatkan untuk ziarah ke Gunung Uhud ini. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Ya, salah satunya mengingatkan kita akan perjuangan Nabi dan para sahabat dahulu. Ya, bagaimana mereka sampai mengorbankan nyawa mereka demi Islam, demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala, demi menjaga Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad adalah para sahabat. Ya, makanya kita disyariatkan di Uhud ini untuk mendoakan para sahabat-sahabat yang gugur dalam perang Uhud tersebut. Ya, maka mari kita doakan untuk para sahabat Nabi SAW supaya mereka diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya. Ya, kita doakan dengan doa ziarah kubur terlebih dahulu. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insya'allahu bikum lalahikum. Kemudian kita doakan, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah ampunilah mereka, ya Allah sayangilah mereka, ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga bertemu dengan Nabi dan para sahabat. Ya, dengan ziarahnya kita ke Gunung Uhud mengingatkan kita kepada Nabi, mengingatkan kita kepada para sahabat. Makanya penting ya, mungkin habis umroh ini harapannya nanti baca lagi tuh sejarah sirah Nabi, sirah para sahabat, supaya kita lebih cinta kepada Nabi, supaya kita mengidolakan Nabi dan para sahabat. Ya, sekarang banyak kaum muslimin salah idolai malah orang-orang kafir, ya, orang penyanyi, pemain bola, dan lain sebagainya. Mari kita idolakan Nabi dan para sahabat yang telah berjuang, ya, demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya sekilas tentang ya Gunung Uhud, dan ini kuburan syuhada Uhud. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keimanan kita, karena tujuan inti dari kita umroh ini menambah iman. Ya, menambah iman, bukan cuma sekedar rekreasi, bukan sekedar wisata, bukan cuma sekedar jalan-jalan, tapi tujuan intinya adalah menambah apa? Keimanan kita, sehingga harapannya setelah umroh kita semakin ingat akhirat, semakin semangat beribadah, ya, semakin mempersiapkan bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian, sekali lagi akhirnya saya mengharapkan kepada semuanya untuk mendoakan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang gugur dalam membela agama Allah SWT dalam perang Uhud ini. Ya, demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.